Oke baik, teman-teman sahabat desa, sekarang Desa Wisata kedatangan tamu tamu spesial yang dulunya memang sahabat akrab dengan Desa Wisata, dan untuk pertama kalinya di periode kami kedatangan yang kesekian kalinya dari Teater Tapak Baramuli. Tentu teman-teman, sebagai pemerintah desa, yang pertama kami ucapkan adalah rasa terima kasih karena dengan bergantinya kepemimpinan di desa, hubungan baik dengan Teater Tapak Baramuli dan Teater Tapak Baramuli masih mengingat untuk kembali ke Desa Wisata. Kalau Teater Tapak Baramuli dengan kepala desa sebelumnya 2 periode mesra hubungannya, saya berharap kedepannya dengan periode kami itu lebih mesra, kalau bisa berjumpa tidak apa-apa. Jadi barangkali sebelum kita lanjut dengan diskusi-diskusi kita, tentu saya mengharapkan dari Ketua Forum Kepemudaan Ibu Sadang, Adinda Madil, untuk kemudian kita kembangkan diskusi kita pada malam hari ini. Dan tentunya Teater Tapak Baramuli ini kami harapkan dengan lewat seni, khususnya untuk pemuda-pemuda di Ibu Sadang, itu mampu berkegiatan secara positif lewat seni, dan kedua memperkenalkan budaya dan seni yang ada di Hulu Sadang. Kira-kira seperti itu. Kemudian, ya, saya rasa memang betul ya, kalau kita berbicara tentang kesenian itu sendiri, saya mungkin lebih berpikir teman-teman atau kakak-kakak dari UKM Seni Tapak Teater Tapak Baramuli memberikan sumbangsi yang lebih terhadap desa wisata, karena saya pikir sampai saat ini kita melihat potensi-potensi anak muda di desa wisata gitu Pak, mereka memang tertarik dengan kegiatan-kegiatan seni. Ya di samping mereka juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan olahraga, saya juga berpikir bahwa mereka tertarik di kegiatan-kegiatan seni. Buktinya di desa Ulu Sandang ini Kak, kita sudah mengenal teman-teman dari Sanggar Seni Ulu Sandang itu sendiri atau Sanseusa. Jadi Sanseusa ini sebenarnya adalah jebolan-jebolan yang lahir dari pemuda Ulu Sandang itu sendiri. Jadi generasi-generasi kita yang saat ini kita kenal dengan Sanggar Seni Ulu Sandang, mereka mau berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan seni. Nah, di samping itu generasi-generasi muda kita ini, mereka juga disupport dengan orang tua kita yang ada di desa wisata itu sendiri. Seperti mereka diajari untuk main apa ya, rabana, seri rabana. Nah, mereka sudah dikenal di sebenarnya mereka sudah berkecimpung di kegiatan-kegiatan di kabupaten. Hanya saja ada beberapa kendala yang harus mereka lakukan juga, sehingga sampai saat ini mereka mungkin bukan lalai sih, hanya saja mereka memprioritaskan kegiatan-kegiatan belajar mereka. Jadi itu. ya, jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Kepala Desa Ulu Sadang yang kesekian kalinya menerima kita, kedatangan kita di sini, dan untuk seluruh kalangan masyarakat, pemuda, anak-anak, orang tua, tokoh agama, tokoh budaya yang telah mensupport kegiatan kita, karena selama sekian tahun kita berkegiatan di sini belum pernah ada satupun konflik yang kita dapatkan di sini. Itu bukti bahwa Ulu Sadang itu telah mensupport kita selama ini. Itu pertama. Kemudian pasti ada yang bertanya,
kenapa harus ulu sandang? Iya. Itu Kak, biasa terjadi di Iya. kalangan masyarakat. Kenapa harus ulu sandang? Nah, banyak sekali desa, ratusan desa di Kabupaten Pindrang dengan 12 kecamatan. Orang bertanya kenapa ulu sandang? Dulu itu kita biasa berpikir di ulu sandang tidak ada jaringan, tidak ada, susah sekali. Tidak, Iya. betul. Beda dengan sekarang, sudah ada. Kemudian justru itu adalah poin pertama kita ke ulu sandang. Tidak ada jaringan, tidak ada jaringan. Kenapa? Supaya kita proses belajar kita lebih fokus. Itu pertama. Kemudian kenapa harus ulu sandang? Ulu sandang itu disebutkan para petua-petua ulu sandang pada saat kita observasi bahwa di ulu sandang itu adalah negeri es, lembah, dikelilingi oleh gunung. Dan pada saat pertama saya ke sini tidak percaya bahwa ini adalah lembah es. Pada saat malam pertama kita datang dulu, terbukti bahwa memang di sini adalah adem, sejuk. Kemudian kenapa harus ulu sandang? Observasi kita ketiga kalinya itu adalah ternyata di sini ada secercik budaya yang harus kita kembangkan, kerjasama dengan pemuda, warga, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemerintah, seperti itu. Dan akhirnya pertama kalinya kita lihat Gendak Sere pada saat itu, dan kita merasa bahwa kita tidak sia-sia ke ulu sandang. Sangat-sangat banyak ilmu yang kita dapatkan, dan sampai saat ini alhamdulillah masyarakat sudah tahu bahwa yang dari Pindrang, dari Baramuli, tidak penting itu teater tapak, tidak penting. Yang terpenting adalah kita datang ke sini bukan lagi semata-mata membawa nama tapak, tetapi membawa nama pemuda, mahasiswa yang ingin mengembangkan kesenian khususnya di ulu sandang. Dan setiap tahun itu kita selalu adakan observasi, untuk observasi sebelumnya, kemudian datang ke sini. Jadi awalnya ceritanya ini persoalan kondisi alam. Daya tarik pertama adalah dengan kondisi alam yang sejuk dan dingin di ulu sandang. Iya. Terus dengan masuk di ulu sandang, berkegiatan di sandang, ternyata melihat bahwa ada budaya di ulu sandang. Ada potensi budaya. Ada potensi budaya. Nah, kira-kira begini, kalau dari observasi selama beberapa berkegiatan, kira-kira potensi budaya Gendang Rabana Sere itu untuk kemudian kalau kita berpikir secara global, kira-kira itu mampu diterima tidak untuk di kalangan dunia seni itu sendiri? Iya. Jadi gendang rebana itu adalah gendang tradisi, pasti bisa diterima. Iya. Terus gendang rebana Sere khususnya dari ulu sandang, kecamatan Lembang ini, kita sudah pernah undang petua-petuanya, pentas di 100 penari Kabupaten Pindrang dulu, dan hadir semua maestro-maestronya. Betul itu kan. Jadi bentuk dari kecintaan para orang tua ini bahwa ini adalah sejarah, dia rela-rela, dia membuang waktunya untuk latihan, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di Kabupaten Pindrang sendiri. Di situ saya merasa bahwa ternyata orang tua sudah seperti ini masih ingin melestarikan kebudayaan ulu sandang, seperti itu. Kemudian kami khususnya mahasiswa pecinta seni, pekerja seni, pelestarian, kami selalu berharap supaya selalu ada regenerasi pemuda tersebut, pemuda desa setempat yang ingin belajar. Kemudian kita kalau bisa adakan pementasan, kita buatkan wadah dan pentas. Kemudian ulu sandang itu sudah 2 kali pentas Gendang Sere.
di acaranya teater tapak sendiri, kemudian di acaranya pentas 100 penari. Seperti itu kan. Nah, saya kira memang kalau berbicara generasi tentang minatnya dalam kegiatan seni, setiap tahunnya di Desa Ulu Sadang itu teman-teman dari Forum Kepemudaan Ulu Sadang mengadakan kegiatan yang namanya Halal bil Halal, Porseni Halal bil Halal. Dan dalam kegiatan-kegiatan Porseni ini kita rangkaikan dengan kegiatan seni yang dimana para kru yang terlibat adalah teman-teman dari Sanggar Seni Ulu Sadang itu sendiri. Berkat karena teman-teman atau generasi kita ini yang selalu minat dengan kegiatan seni, mereka juga senantiasa belajar dan terus belajar, menggali baik dari internet secara tidak langsung ataupun dari kegiatan-kegiatan pentas lainnya. Dan Sanggar Seni Ulu Sadang itu sendiri juga biasa terlibat dalam kegiatan 17 Agustus. Dalam hal ini mereka memperlihatkan keterampilan atau persembahan tersendiri mereka, meskipun tidak di ranah perlombaan itu sendiri, Kak. Jadi begitu. Dan kalau kita berbicara lagi terkait dengan situasi masyarakat Ulu Sadang saat ini, kita juga mengetahui bahwa di Desa Ulu Sadang kita juga masih melestarikan yang namanya budaya masuk kiri, ya, Kak. Iya. Kalau ada namanya kalau di Ya, masuk kiri. ya masuk kiri. Jadi setiap ada hajatan, biasanya teman-teman di sini, teman-teman pemuda juga ikut terlibat dalam kegiatan masuk kiri. Karena kenapa? Budaya masuk kiri ini kita nilai adalah budaya yang positif dan tentu harus kita kembangkan atau pertahankan kelestariannya. Dan beberapa tahun atau beberapa bulan ini kegiatan-kegiatan beberapa bulan ini kegiatan-kegiatan sukiri itu kembali diadakan pelatihan. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini Maestro Sukiri ya, misalnya kalau gitu. Maestro Sukiri sendiri, mereka membukakan wadah kepada generasi, bukan hanya kepada anak muda sendiri, Pak, tetapi juga kepada bapak-bapak yang sudah mulai lanjut usia. Mereka masih tertarik untuk bergabung. Dan dalam zikir itu kan ada beberapa pemaknaan tersendiri untuk pencipta. Mereka memaknainya dan ikut serta mereka inisiatif sekali untuk belajar. Dan itu yang masih kita lestarikan di Desa Unsat itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana minatnya anak muda, bukan hanya anak muda yang minat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian seni, tapi orang tua pun juga mendukung dan sangat inisiatif untuk belajar kegiatan-kegiatan budaya ataupun kesenian. Dan kegiatan-kegiatan seni tidak akan menurut saya sampai pada saat ini tidak akan terlupakan di Desa Ulu Sadang, Kak. Karena dengan adanya kegiatan Porseni ini berkesempatan untuk teman-teman generasi di Sanggar Seni Ulu Sadang untuk terlibat aktif dalam menjadi kru ataupun menjadi penyelenggara kegiatan. Jadi harapannya sih kalau persoalan teman-teman bagaimana berkecimpung di dunia seni, kita masih berharap bagaimana teman-teman dari Sanggar Seni atau dari Teater Tapak Baramuli itu memberikan kita ruang terus belajar bersama mereka. Karena kita percaya bahwa prestasi ataupun ilmu yang diperoleh oleh teman-teman dari Sanggar Seni Ulu Sadang itu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan kesenian yang dilakukan oleh teman-teman Baramuli. Begitu. Jadi ini saya melihat ini kan ada teman-teman dari Teater Tapak Baramuli yang tentunya saya harap kedepannya terus berkegiatan di Ulu Sadang, ada dari Forum Kepemudaan Ulu Sadang dan dari Sanggar Seni Ulu Sadang. Nah, dari ketiga organ ini kira-kira kalau kita berbicara kegiatan ke depan, kira-kira kolaborasi apa yang kira-kira kita bisa rencanakan untuk berkegiatan atau dilakukan di Ulu Sadang ini? Iya, jadi ada lagi satu tambahan. Kemarin itu kan cuma sanksi usaha. Sekarang ada lembaga kepemudaan. Berarti sudah ada cukup 2 undangan. Maksudnya ketika ada undangan masuk, bukan lagi dari Sarimbokan, cuma satu pengharapan kita, pasti dari sanksi usaha. Kalau ada undangan lagi nantinya, pasti kita tidak bisa lagi pastikan. Karena pasti mungkin dari kepemudaan. Jadi tadi pertanyaan yang dilemparkan kepada saya bahwa bagaimana supaya kita adakan kerjasama, ya kerjasama untuk
minat dan bakat pemuda Ulu Sadang. Dan selama kita berkegiatan, yang jadi kendala sebenarnya itu adalah biasa adalah waktu karena kita mahasiswa biasa kalau seumpama teman-teman dari Ulu Sadang ada kegiatan, mungkin kita tidak bisa, adik-adikku sekalian mungkin tidak bisa hadir mungkin karena kendala perkuliahan. Tapi tidak lepas daripada itu kita pasti usahakan untuk mengadakan kerjasama. Kayak kemarin Sanksi usahakan pementasan di Batara Malong, kami membawakan 3 pementasan. Kita bawakan 3 pementasan. Itu bukti bahwa Sanksi Usa atau Desa Ulu Sadang khususnya punya ikatan erat dari batin ke batin, dari organisasi ke organisasi. Ketika kita diundang dari Pindra, kita ke sini itu tidak pernah lihat matahari, hujan terus. Iya. Tapi karena cinta, bahwa cinta ingin berkesenian, ingin bekerja sama untuk meramaikan kegiatan Ulu Sadang yang dilaksanakan di Batara Malong, kita hadiri. Meskipun acaranya agak molor, tapi tidak jadi masalah karena tujuan kita adalah berkegiatan, bukan untuk menunggu hujan pada saat ini. Betul. Nah, kemudian kalau masalah kapan kita akan bekerja sama, tunggu undangan kami karena setelah ini akan ada milad. Mudah-mudahan Teater Tapa akan buat pentas kolaborasi. Pentas kolaborasi itu adalah kita mengambil dari beberapa pemuda Ulu Sadang untuk pentas di Baramuli. Kemudian kalau kita mau bikin kegiatan di sini, kita akan menunggu kegiatan di sini untuk bekerja sama. Seperti itu. Karena ada beberapa apalagi namanya, biasa terkendala masalah waktu. Tadi pertama waktu adalah kita susah untuk membuat kegiatan kayak seperti ini. Ini sudah jauh-jauh hari untuk kita rencanakan. Tapi karena sudah ada ajakan dari pihak pemerintah desa, kita akan ajukan program kerja ke depan. Supaya bagaimana ada kegiatan, seumpama kita bermalam satu minggu untuk membuat kegiatan yang besar di sini. Masalah tentang kita tidak bercerita tentang bagaimana hasil ke depannya, tetapi kita bagaimana usaha ke depan. Iya. Karena itu yang sebenarnya saya harapkan. Kenapa? Karena tentu kalau kita berbicara tentang pemerintahan, tentu kita melangkah dari aspek visi misi. Dan salah satu visi misi pemerintahan untuk periode kami ini adalah bagaimana menjadikan Ulu Sadang sebagai desa wisata. Nah, tentu kalau desa wisata ini terwujud, itu tidak terlepas dari aktivitas kesenian. Itu maksud saya tadi. Nah, melihat dengan berangkat dari visi misi, kolaborasi kegiatan yang saya maksud tadi itu yang diadakan di Ulu Sadang. Kegiatan seperti apa yang kemudian kita konsep bersama untuk diadakan di Ulu Sadang. Tapi jangan dulu jawab, sebelum dijawab saya mau bertanya sama adinda saya ini dari Sanksi Usa Ulu Sadang. Dari beberapa kali Teater Tapak Baramuli berkegiatan di sini, apa motivasi yang didapat dari teman-teman Sanksi Usa dengan melihat senior-seniornya di mahasiswa bahwa oh ternyata lembaga kesenian itu seperti ini. Kira-kira tanggapannya dari Sanksi Usa bagaimana melihat seni khususnya yang ada di Ulu Sadang? Iya Pak. Jadi menurut tanggapan saya sendiri selaku anggota dari Seni Ulu Sadang, pengalaman yang didapat dari pengalaman yang dulu-dulu yang kegiatan setiap Teater Tapak Baramuli hadir di Ulu Sadang, itu sangat banyak pengalaman yang kita dapatkan, terutama yang pertama itu silaturahmi antara sesama organisasi sanggar seni, dan yang kedua bagaimana kita bisa mengenal sanggar seni dari luar, dan yang ketiga bagaimana kita bisa menjalin ikatan persaudaraan antara sesama sanggar seni, gitu Pak.
Ya begitu mungkin. Kalau teman-teman dari generasi sedang di Sanggar Seni ya menjelaskan bahwa memang banyak yang memberikan motivasi kepada mereka. Makanya kita dari Forum Kepemudaan Wisata itu sendiri sangat-sangat mensupport ketika lembaga atau sanggar dari luar masuk ke desa wisata yang itu, karena memang mereka berkontribusi penuh untuk memberikan eh, nilai-nilai yang positif kepada generasi wisata itu sendiri, terutama khususnya juga kepada generasi kami di Sanggar Seni itu sendiri. Ya, jadi untuk masalah berkegiatan, sebenarnya berkegiatan itu mudah bagi kami, ya, bagi kami. Berkegiatan kesenian itu mudah bagi Ini kami. ini yang menarik. Iya. Jadi berkesenian itu mudah bagi kami. Yang susahnya itu adalah ketika kita mau berkesenian, terus wadahnya itu yang susah. Wadahnya itu yang susah. Berkeseniannya itu gampang. Maksudnya wadah Wadahnya itu kita tuangkan di mana? Oh, Iya. Dalam bentuk apa? Karena ada beberapa yang harus kita pikirkan bahwa tidak lepas daripada berkesenian, kayak berkegiatan itu kita pasti berpikir tentang anggarannya berapa, kita sebagai mahasiswa dapat dari mana, Iya, iya, iya. seperti itu. Seperti itu mungkin, Kak. Jadi eh, berkesenian menurut saya tidak harus pentas. Ya, tidak harus pentas. Karena berkesenian menurut saya banyak kesenian-kesenian yang tidak harus pentas. Berkarya yang karya tulis ilmiah, menulis sastra, tidak harus dipentaskan. Kasih adik-adiknya untuk dipentaskan, sumpama contoh-contoh kecil seperti itu. Kemudian bikinkan naskah-naskah cerita pendek tentang kampungnya. Tidak harus dipentaskan di sini, kasihkan ke tapak, tapak yang pentaskan. Jadi berkesenian itu mudah bagi kita yang paham bahwa kesenian itu eh, apalagi namanya wadahnya yang agak sulit. Kita mewadahi dalam bentuk apa ini? Pementasan kah? Dengan cara diskusi kah? Ini juga apa masalah seperti ini kan kita bahas bahwa eh, kesenian itu eh, dari sudut mana, dari sudut pandang mana kita melihat, baru kita mengatakan itu berkesenian. Karena ada namanya berkesenian dalam bentuk karya. Kalau kita sumpah Anda tadi lihat adalah berkesenian dalam bentuk pentas, memperlihatkan bahwa inilah hasil karya. Padahal yang kita pentaskan tadi itu adalah tidak ada karya kita. ya, Iya. tetapi pada umumnya kan orang awam melihat bahwa berkesenian itu Iya. adalah pentas. Iya. Jadi yang kita lakukan tadi itu adalah pelestarian kesenian. oh, pelestarian kesenian. Iya. Jadi melestarikan kesenian. Jadi untuk kerjasama dengan pemuda Desa Ulu Sadang itu sendiri, kemudian dari Sanggar Sanksi Usaha, mudah-mudahan apakah saya yang akan membuatkan perencanaan kegiatannya atau kita garap bersama perencanaan kegiatannya dalam bentuk apa, dalam momen apa. Ya. Itu yang paling penting. Karena Dadar Tapak itu ada namanya pentas momen. Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Pancasila, 17 Agustus, Hari Sastra, Hari Teater, Hari Tari Sedunia. Banyak sekali hari-hari momen yang kita bisa adakan. Jadi mungkin apa dari pemuda Ulu Sadang, silakan dari tanggapan saya sendiri, maksudnya kalau kita mau bekerja sama, silakan buatkan satu perencanaan dalam bentuk tertulis, kemudian buatkan undangan untuk kita, kemudian kita bahas bersama bagaimana kedepannya pemuda Ulu Sadang, apakah kita bisa bekerja sama nantinya dalam bentuk pengkaryaan kah atau dalam bentuk pementasan, atau sekaligus kita berkarya kemudian kita pentaskan. Karena saya sangat percaya bahwa di Desa Ulu Sadang ini bukan cuma gendang serenya yang harus kita lestarikan. Saya kemarin observasi di sini karena ada juga namanya apa? Kalau saya tidak lupa namanya, kalau bahasa Makassar itu adalah sindili, pembacaan lontara. Maksudnya doa-doa itu yang doa-doa saja. Kalau bahasa Bugisnya ada papasan.
Iya, ada papasan. Ada papasan itu kalau kita di Bugis, khususnya Bugis Makassar adalah Masura. Membaca ada papasan dengan bahasa khas Daerah itu bahasa sendiri. daerah. Ada papasan itu juga karya seni. Karena dari karya tulis dipentaskan di pementasan. Seperti itu mungkin. Saya berharapnya seperti itu. Artinya ada kolaborasi antara teater Tapak Baramuli, Forum Pemuda Ulu Sadang dan Sanggar Seni Ulu Sadang itu sendiri. Bentuk satu pementasan, apalagi kalau bisa membentuk satu karya seni untuk kemudian dipentaskan di Ulu Sadang. Karena saya pikir, artinya saya ini berbicara kapasitas sebagai pemerintah. Nah tentu untuk kegiatan-kegiatan itu ada pos-pos yang kemudian kita bisa sisipkan untuk berkegiatan. Tetapi terlepas dari itu, saya pikir aktivis manapun, bukan cuma di aktivis di seni, ketika ingin berkegiatan, saya pikir nomor sekian persoalan budget kegiatan. Saya pikir yang terpenting adalah bagaimana ide-ide ini kemudian disatukan dan digagas untuk kemudian dipentaskan. Itu yang kami harapkan sebagai pemerintah Desa Ulu Sadang. Jadi saya bisa jawab dari pemerintah atau kepala desa. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa observasi bersama. Jadi ada juru bicara, kita sebagai juru pengkaji. Anda juru bicara, kita yang kaji, atau kita kaji bersama. Maksudnya pengkajian di sini mungkin kita tidak bisa mengkaji dengan bahasa lidah, tetapi mungkin kalian orang di sini, orang asli di sini bisa mengkaji dengan bahasa tubuh. Iya, jadi bahasa tubuh itu artinya kita bisa tuangkan dari gerakan. Betul, ya. Iya, jadi seumpama saya yang tulis, kita observasi saya yang tulis, bagaimana cara untuk pembahasan tubuhnya ini, Betul, supaya ya. orang mengerti bahwa inilah ciri khas Ulu Sadang seperti itu. Betul sekali. Apalagi Jadi, kalau kita berbicara dari segi bahasa. Maaf saya potong. Kalau kita berbicara dari segi bahasa, jadi bahasa Patinjo ini unik karena selain dari kosakatanya yang agak berbeda dan sedikit. Nah, kalau mau di translate dari bahasa Patinjo ke bahasa Indonesia itu bukan latar lain, tetapi kita translate secara pemaknaan. Jadi memang butuh orang lokal yang kemudian paham mengerti dengan bahasa Indonesia itu sendiri untuk kemudian dimaknai dari setiap bahasa yang ada di Patinjo ini sendiri. Bagaimana begitu? Saya kira memang orang-orang lokal dibutuhkan dalam hal-hal seperti ini, Pak. Karena mereka yang lebih paham apa yang dimaksudkan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin memang hal ini memang dibutuhkan kolaborasi yang memang betul-betul serius untuk dilakukan, Pak. Tapi dari tadi kita diskusi ini butuh juga suara-suara dari perempuan ini, bagaimana pandangannya tentang Ulu Sadang sebenarnya. Kan biasa kacamata laki-laki dengan perempuan itu berbeda biasanya. jadi saya tambahkan sedikit sebelum saya lempar ke pemirsa-pemirsa yang ada di sini. Jadi observasi ke masyarakat nantinya itu dari sekian banyak desa yang saya observasi, kemudian saya bikinkan sebuah pementasan. Ya. Ada setiap desa kayak di desa apalagi namanya Bakar kemarin, pasti ada hal di sana tidak beda jauh dengan di sini, seperti itu. Yang saya maksud seperti ini. Biasa ada kajian-kajian budaya yang kita cari bisa dipelajari tapi tidak bisa dipentaskan. Tidak bisa dipentaskan karena ada unsur-unsur yang dijaga. Seperti itu. Jadi cukup untuk dilestarikan, cukup untuk dipentaskan, bukan untuk umum. Bukan untuk umum. Hanya untuk masyarakat tertentu. Untuk masyarakat Salimpungan saja kah atau Ulu Sadang saja kah? Banyak sekali seperti itu. Kayak di suku Kajang, mungkin di Bulukumba. Iya. Ada ciri khas tertentu yang dia mau salurkan ke kita pemuda-pemuda yang kajian, tetapi ditekankan bahwa tidak untuk dipentaskan di tempat umum. Bukan berarti ciri khas mereka tidak mau dikenal, tetapi ada privasi. Iya, ada istiadat mereka yang mereka tutupi untuk tidak
mungkin tidak bisa bercampur dengan teknologi kah atau apa. Memang seperti itu Iya. budaya sebenarnya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa kita akan dampingi nantinya kalau kerjasama ini akan berlangsung, supaya itu yang kita mau cari sebenarnya. Adakah adat istiadat di sini yang biasa dilakukan orang, kemudian biasa dilakukan masyarakat di sini yang tidak harus dipentaskan. Contoh, kalau di suku apa lagi namanya, di Toraja biasa ada Bapak Dikti Manu, tidak bisa dipentaskan. Iya, betul. Iya, karena kenapa harus ada manunya, sumpama, atau bisa dipentaskan dengan menggunakan gambaran manu saja atau gambaran ayamnya. Sementara bertentangan dengan undang-undang. Iya, seperti itu. Kemudian ada juga kesenian yang biasa bukan cuma bertabrakan dengan agama, tetapi bertabrakan dengan norma-norma hukum, seperti itu. Jadi kita selama ini belajar tentang kesenian itu tidak luput dari namanya etika. Sebelum kita belajar estetika, etika kita harus dapat 100. Iya. Jadi kita tidak pentingkan kita tidak lebih pentingkan etika dan kita tidak lupa estetika. Tetapi sebelum kita belajar berestetika, kecantikan, kesenian, kita butuh etika. Setiap desa itu punya etika tersendiri. Bagaimana cara menyampaikan lidah per lidah ke tokoh-tokoh masyarakat supaya tidak tersinggung. Makanya dibutuhkanlah pemuda-pemuda setempat untuk mewadahi tujuan kita nantinya. Seperti itu. Di sahabat desa, saya klarifikasi tadi bahwa mengenai pembahasan tadi yang di Toraja tentang persoalan Pabite Manung, karena saya dari background hukum, jadi dalam bahasa hukum ada yang dikenal dengan lex specialis, the lex generalis. Jadi tanpa maksud menyinggung tentang budaya yang ada di Toraja, saya pikir itu kalau persoalan Pabite Manung itu berlaku barangkali di Toraja, karena memang diakui bahwa itu adalah adat dan budaya mereka. Tetapi kalau untuk dipentaskan di Hulu Sadang, saya pikir itu bertentangan dengan hukum yang ada, kira-kira begitu. Jadi itu yang harus kita pahami tentang pembahasan kita tadi. Atau dari ada bagaimana dari ibu-ibu ini yang di belakang? Oke, kalau mungkin ada ini yang tidak ada sarannya, jadi ucapan saya mungkin kepada pemerintah Hulu Sadang, kemudian kepemudaan, organisasi instansi usaha, kita berharap ke depannya kita punya kegiatan bersama. Ya, kemudian kita harap kita bisa observasi bersama. Semoga ini bisa dipentaskan 2 kota, 2 desa, bisa dipentaskan di sini, kemudian kita bawa ke kota untuk dikenal orang lain. Betul. Atau dikenal di luar. Karena apa gunanya ya kalau kita cuma ingin memperkenalkan di sini, padahal tujuan kita adalah supaya Hulu Sadang itu bisa juga dikenal di luar. Ya, jadi karena kalau kita mau membawa penonton ke sini, itu mungkin agak susah. Jadi kita harus membawa budaya yang baik dari Hulu Sadang untuk dilihat di luar, seperti itu nantinya. Ya. Itu mungkin dari saya pribadi. Tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat, pemerintah, pemuda, dan anak-anak, ibu-ibu yang sudah mengerti kegiatan kita di sini selama 2 malam 3 hari. Insya Allah kedepannya kita akan bikin lagi sesuatu yang bisa bekerja sama lah seperti itu. Dan mungkin sebagai pemuda di Desa Hulu Sadang, kami juga tak lupa pula untuk berterima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga ini tetap terjalin apa yang direncanakan. Dan mungkin hari ini kita masih berbicara tentang planning ke depan, dan saya rasa ini adalah langkah pertama kita atau langkah selanjutnya kita untuk menjadikan
pemuda di Desa Ulu Sadang itu sadar terkait dengan nilai-nilai kebudayaan yang bersifat positif dan selalu memberikan kontribusi-kontribusi yang baik, baik terhadap pelestarian budaya ataupun pengembangan kesenian yang bernilai baik pula di kalangan masyarakat. Begitu sih. Barangkali dari Sanse Usa sebagai penutup. Dari saya sendiri, yang pertama saya berterima kasih. Saya mewakili Sanggar Seni Usadang, Pak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah desa yang selalu mensupport kami, dan juga seperti apa yang dikatakan oleh Kakanda Danar tadi dan Ketua, semoga kedepannya kita bisa terus menjalin hubungan sesama organisasi. Mungkin itu saja dari saya, dan semoga kegiatan Kakanda Danar dari Tabok Baramuli ini bisa selalu sukses sampai akhir. Ya. Jadi sebelum kita akhiri diskusi singkat kita pada malam hari ini, pertama tentunya saya sebagai pemerintah Desa Ulu Sadang mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada pendiri Teater Tapak Baramuli, terlebih lagi dengan teman-teman dari Teater Tapak Baramuli yang hadir pada malam hari ini. Tentu diskusi-diskusi seperti ini adalah bagian dari langkah dasar untuk kemudian berkegiatan dan bagaimana nilai-nilai seni ini kemudian menjadi nilai positif di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir seperti itu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.